Keluarga adalah dermaga yang indah, tempat di mana berbagai hati menyatu dalam beda dan rasa, namun tetap satu adanya. Begitu pula dengan Matias Mucus yang telah sampai pada anak tangga teratas, yakni menjadi orang berguna, sekaligus menjadi suami dan ayah yang baik. Hidup bersama Mira Lesmana dan dikaruniai anak-anak yang tumbuh sehat, itulah dermaga terindah buat seorang Matias Mucus. Bersama keluarga, ia melabuhkan kedamaian. Bersama keluarga pula, Matias Mucus memilih duduk sejajar, sama rata, sama tingginya. Saya selalu memposisikan diri saya kepada anak itu sebagai dua manusia, gitu ya, dua manusia yang bersahabat, yang menjadi partner dan tidak mencoba untuk menjadi bapak atau ayah yang kaku, gitu ya. Saya lebih mencoba untuk menjadi teman dan partner. Jadi bisa sharing, bisa bertukar pikiran, bisa ngobrol, bisa bercanda, bisa main bola dalam rumah, gitu ya, bisa mecahin kaca bareng-bareng, gitu ya, bisa guling-gulingan di rumah segala macam. Karena dia merasa dekat itu sama rumah tadi itu selalu kayak BBM gue, nyariin gue, nyokap di mana, kamu lagi ngapain gitu, kamu duit bensin ada apa enggak gitu-gitu loh. Jadi meskipun dia jauh, perhatiannya kalau dibandingin kayak bokap-bokap yang lain yang gue tahu gitu mesti ya, agak lebih bagus. Kini di separuh abad lebih usianya, Matias Mucus masih tetap seperti dulu. Pamor ketenaran sebagai bintang tak membuatnya pongah, apalagi menjadi sosok berbeda. Matias Mucus, si anak kampung itu, bahkan alergi dengan kesombongan diri. Ia juga menjauh dari riuh stigma artis yang kerap dibaluri ragam sensasi. Gak mungkin saya, dan bukan saya, artinya saya kalau saya mau pamer-pamer ini segala macam, itu pulang kampung pakai ini segala macam. Bukan tipikal saya. Saya pulang kampung tuh malah saya mengendap-endap kok. Mengendap-endap. Orang nggak tahu saya pulang kampung, tiba-tiba saya ada di rumah 2 hari, kemudian saya pulang lagi ke Jakarta. Orang kampung saya nggak tahu. Bukan berarti saya lupa dengan kacang, apa istilahnya, kacang dengan kulitnya gitu loh. Bukan itu. Bukan. Saya ingin biasa-biasa aja. Saya ingin sama dengan orang di hadapan saya. Saya ingin juga punya problem yang sama dengan orang di hadapan saya. Dan saya nggak terlalu ingin, nggak begitu nyaman di dunia keartisan yang notabene begitu hingar-bingar, heboh, kemudian sensasional, kemudian mahal, glamor, dan lain sebagainya. Saya nggak begitu nyaman dengan itu. Oh iya, hidup saya merasa bahagia. Artinya dengan kesederhanaan ini, dengan keberadaan saya yang seperti sekarang ini, saya sangat bahagia. Teman-teman saya mungkin agak bingung melihat saya, apalagi teman-teman saya yang pengusaha dan lain sebagainya itu, mereka bingung melihat saya, kok bisa rileks banget sih kamu hidupnya gitu. Dalam senyap usia yang makin meninggi, Matias Mucus tak mau menyepikan diri. Ia terus mendayung segala kreasi, juga memompa semangat untuk terus berkarya. Namun satu hal, Matias Mucus tak mau ingkar pada janjinya, yakni janji untuk setia di dunia akting, juga setia pada sikap yang ia punya. Maka biarkanlah peradaban dunia maju dan menabur segala kemewahan di sana-sini. Namun semua itu tak akan berpengaruh buat si anak kampung ini. Sebab hidupnya bukan untuk mengejar harta, melainkan mengejar karya. Kemarin saya tahun 2011 mencoba untuk bikin film sendiri. Artinya saya mencoba untuk mendirect. Pernah dulu terbesit di kepala saya, sekali aja saya pengen coba mendirect film. Di sepanjang karir saya sebagai seorang aktor, saya pengen jadi director. Dan alhamdulillah ada produser yang bisa mempercayai saya, kemudian saya mendirect sebuah film yang menurut saya itu sangat penting. Judulnya Rindu Purnama. Dan saya selesaikan dengan baik, dan film itu saya anggap cukup kuat gitu loh ya. Mudah-mudahan di tahun depan saya bisa lagi sekali lagi untuk mendirect gitu loh, film layar lebar. Saya akan mengambil setting di luar Jawa, mungkin ke Pulau Kalimantan. Hidup itu kan selalu koma. Ya, titik itu nanti kuasa Tuhan. Jadi jangan merasa puas, jangan merasa udah selesai, jangan merasa udah disimpulkan. Hidup itu harus selalu koma dan selalu gelisah dan selalu menjadi persoalan.
dan selalu menjadi problem dan selalu menjadi polemik, konflik dan segala macam. Itulah hidup. Nikmati aja itu. Tinggi gunung di kampung halaman mengingatkan Matias Mucus pada tingginya cita-cita yang pernah ia guratkan. Aroma sejuk lereng gunung dan segala kearifan hidup di kampung adalah ruang penyadaran baginya bahwa hidup bukanlah untuk disombongkan. Makin kita tinggi gitu ya, makin sederhana dan makin merasakan hal-hal yang sangat manusiawi itu sangat berarti ternyata. Kuncinya adalah jadilah diri sendiri gitu, dengan keberadaan, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian syukuri. Pesan saya buat Mucus ya, jangan sering-sering marah. Ayah, I love you. Hati-hati, jangan sampai kenapa-kenapa. Semoga panjang umur dan bisa ngebantuin aku dan selalu mendukung aku dengan apa yang aku mau, seperti biasanya dan dari dulu. Mungkin di 2014 ini suhu politik kita akan meningkat dan kita harus hati-hati menyikapi ini. Maksud saya gini, kalau memang kita nggak piawai dan bukan jiwa dan bidang kita masuk ke wilayah politik, nggak usah kita sok-sokan untuk berbicara masalah politik. Politik itu memberikan sebuah sikap kepada manusianya, lakukan aja apa yang ada di dalam diri kamu secara profesional, itu udah memberikan sumbangsi yang bagus di dalam sebuah negara. Jadi nggak usah ikut-ikutan lah maksudnya gitu.